Korupsi merupakan perbuatan busuk yang mempunyai daya rusak yang sangat luar biasa. Antara lain, memengaruhi perekonomian nasional, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial, merusak mental dan budaya bangsa, dan mendistorsi hukum. Semakin tinggi korupsi di suatu negara, bisa dipastikan negara tersebut tidak sejahtera, tidak maju, dan nyaris memprihatinkan. Korupsi bukanlah budaya, namun kemungkinan bisa membudaya. Perkenalkan, saya Diva Nabila Ahmad, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Seringkali kita beranggapan bahwa korupsi adalah isu yang elit, karena menjerat pejabat publik, penyelenggara negara, atau bahkan rakyat biasa. Korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai dari anti korupsi itu sendiri, yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah untuk membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, agar kita bisa lebih awal memahami masalah korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi bahkan di kehidupan sehari-hari. Bahkan di sekitar saya, disadari maupun tidak, nyaris terjadi salah satu kasus korupsi yaitu penyuapan. Kronologinya, ada salah satu tetangga saya yang mengontrak tempat tinggal. Ketika masa pembayarannya jatuh tempo, mereka menyuap dengan memberikan sekotak makanan dengan tujuan agar diberikannya keringanan untuk pembayaran sewa bulanan. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi ini dengan jalur non-penal atau kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana, tetapi dengan sanksi sosial. Dari kasus sesederhana itu saja, termasuk perbuatan korupsi, gratifikasi yaitu penyuapan. Melihat korupsi yang masif dan daya rusaknya, maka sudah selayaknya seluruh komponen bangsa untuk memerangi korupsi dan mencegahnya supaya tidak membudaya di Indonesia, dengan membangun manajemen anti korupsi pada lingkungan yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Banyak masyarakat yang membenci politik karena politik telah dinodai oleh para politisi yang beralih profesi menjadi koruptor. Bagaimana caranya? Kita tidak merasa muak dan jengkel terhadap tingkah laku elit-elit yang kerap kali mengatasnamakan rakyat, bangsa dan negara ketika mengambil berbagai keputusan hanya untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Korupsi tidak boleh menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Kita tidak boleh menormalisasi tindakan korupsi. Perilaku korupsi bisa saja dianggap perbuatan yang wajar jika masyarakat sudah bersikap permisif terhadap korupsi dan tidak membangun sikap anti korupsi. Oleh sebab itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh masyarakat Indonesia. Berikut adalah cara penanggulangan korupsi diantaranya. 1. Untuk para penyelenggara negara wajib melaporkan LKHPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada KPK secara langsung. 2. Memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawas korupsi, dalam hal ini yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 3. Bekerja sama antar lembaga negara dan lembaga internasional. 4. Mengawasi aliran dana negara untuk membentuk pemerintahan yang akuntabel. 5. Perbaikan sistem pelayanan publik untuk pelaporan tindak pidana korupsi yang berintegritas. 6. Transparansi pelayanan publik. Jika ini tidak transparan, maka akan memicu penyuapan. 7. Edukasi, kampanye, dan sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi. 8. Mengajak masyarakat sekitar untuk menjadi pribadi yang berintegritas, bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku sesuai kode etik. Dan masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan, tapi faktanya sedikit orang yang sadar akan hal tersebut. Mengutip dari Najwa Shihab, menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege, keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kita anak muda pilihan yang berkesempatan mereguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Tiap-tiap kita akan menduduki posisi-posisi yang berkontribusi penting di negeri ini. Suara kita berharga bukan hanya di bilik suara, karena di sistem demokrasi sekarang yang kita punya hanyalah suara.
suara untuk memaksakan penguasa melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Meskipun hanya suara yang kita punya, itu akan menjadi kekuatan bila kita berkumpul dan bersatu menjadi sebuah barisan. Kita diusung untuk menjadi agent of change, social control, iron stock, guardian of value, dan moral force. Kita tengah menjemput era di mana anak muda hari ini yang akan memimpin dan dipimpin. Adalah anak muda sendiri yang tahu akan seperti apa Indonesia yang kita ciptakan untuk dihuni di masa depan. Kita yang menentukan sendiri sebagai generasi yang katanya akan meneruskan perjuangan bangsa. Lembaran-lembaran putih di sejarah menanti untuk ditulis kembali oleh peran dan gerak anak muda. Saya Diva Nabila Ahmad, sebagai duta anti korupsi pada tingkatan daerah, kota atau bahkan nasional yang tidak dapat bergerak sendiri sebab Indonesia butuh kolaborasi dan aksi nyata dari seluruh generasi muda yang akan meneruskan tonggak perjuangan Indonesia. Terima kasih.